mendengarkan podcast ini. Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kekudusan yang harus dicapai itu kekudusan level Tuhan. Bukan hanya menjadi orang baik. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Benar-benar dalam segala hal bersih. Jangan mendengar suara orang yang berkata tidak mungkin sempurna, tidak mungkin suci. Nah, Tuhan yang mengajar kita harus sempurna. Sebisa-bisanya kita kejar kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan tersebut, saudara. Apakah jalanku serong? Itu berarti apakah ada sesuatu sekecil apapun yang tidak patut di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar mempersoalkan apakah hidup kita ini benar-benar sudah melakukan kehendak Bapa. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Bapa di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita harus berusaha selalu mensinkronkan segala sesuatu dengan Tuhan. Yang diwakili Roh Kudus di dalam diri kita. Untuk itu kita harus membiasakan diri berdialog dengan Dia setiap saat dalam segala hal. Dalam segala hal. Ketika kita baru mulai melatih diri itu, seakan-akan kita berbicara kepada angin atau ruangan kosong. Seakan-akan kita bicara kepada hampa udara. Tetapi kita harus melatih terus berbicara kepada objek yang hidup, nyata, dan benar-benar ada, yaitu Bapa di surga. Bapa di surga, hal ini patut nggak kulakukan. Kira-kira salah tidak waktu saya mengatakan begitu tadi? Aku tidak sejahtera, maafkan aku kalau ini tidak berkenan di hadapanmu. Terus dalam banyak hal. Duduk di pesawat. Kadang-kadang dulu kalau ada orang di sebelah ngajak ngomong, wah kita jadi ngomong panjang. Akhirnya kita jadi sombong atau bicara yang enggak. Mau tunjukkan diri siapa kita, bagaimana prestasi kita, siapa kenalan kita. Tapi sekarang cukup senyum. Udah, merem. Atau lihat langit. Ngomong dengan Bapak di surga. Dibiasakan itu, saudaraku. Ngomong. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, saudara. Firman Tuhan mengatakan ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia bisa dicapai. Carilah. Itu kalau pakai bahasa Ibraninya, saudara, menggunakan kata ini, darash. Darash. Seek dalam bahasa Inggris. Cari. Tetapi kata daras itu sebenarnya juga bisa berarti konsultasikan. Lihat kamus yang bisa bahasa Ibrani, dilihat. Saya ngarang enggak? Konsultasikan. Supaya kamu bisa menemukan atau mencapai matsah. Matsah. Mencapai itu matsah. Matsah. Yang artinya itu mencapai. Konsultasikan sampai kamu menemukan, mencapai. Kalau orang yang belum dewasa berdoa itu meminta. Tapi kalau orang Kristen berdoa itu berarti berdialog. Apa yang didialogkan, saudara? Ya tentu saja yang didialogkan adalah hal-hal yang menyangkut hubungan dengan Tuhan.
Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa menemukan. Kalau jalan kita serong, kita bisa menemukan. Kita mau bersih. Lagu tadi saya karang, tetapi ketika saya menyanyikan lagu itu 10, 15, 20 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu paling tidak, saya belum memiliki sikap hati seperti hari ini. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Ini bagus nyanyinya. Tidak fals. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Wah, dulu kita menyanyi begitu, kita memberi diri diselidiki, tapi ada bagian-bagian yang kita sembunyikan. Hidup kita belum benar bersih. Belum. Nah, setelah saya tua begini baru saya mengerti. Dulu saya masih fales, sekarang baru belajar tidak fales walaupun belum sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu saya memperkarakan, Tuhan kenapa aku masih salah, jatuh bangun, salah lagi. Nah, di 1 Petrus pasal 1 Tuhan memberi pelajaran yang sangat berharga. Dan saudara sangat diberkati dengan apa yang saya kemukakan ini. 1 Petrus pasal 1 itu ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 18 mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Nah, kalau kamu sudah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, sekarang harus punya cara hidup yang baru. Yang bagaimana? Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus itu. Bagaimana bisa melakukan hal ini? Oh, ada rahasianya. Ayat 13. Ini semua di perikop yang sama. Ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, hidup kita harus kita selesaikan. Harus sudah selesai. Harus sudah selesai. Tidak ada lagi yang kita harapkan. Mungkin untuk anak-anak muda sulit. Tapi kalau orang tua di atas usia 50 tahun sudah harus selesai. Tidak ada yang kita harapkan lagi dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang mutlak. Kalau kita menghadapi masalah, tidak harus mesti ada jalan keluarnya. Tapi yang mutlak cuma satu. Bagaimana ketika aku berhadapan dengan Tuhan, aku berkenan di hadapan Dia. Itu mutlak. Yang lain tidak mutlak, saudaraku. Jangan lagi berharap kalau punya ini hidupku lebih lengkap. Kalau punya ini aku lebih bahagia. Banyak masalah yang belum selesai. Saya pun juga mengalami kesulitan. Saya kadang-kadang stres dan diam-diam sampai pada depresi, tapi depresi yang ringan. Dan pasti saudara kadang-kadang melihat saya di mimbar begitu kusutnya. Kenapa ya? Saya tidak cerita kepada siapapun, tapi saya tidak bisa menyembunyikan dari keadaan saya yang stres. Saya stres, saya depresi. Nah, menyelesaikannya ketika saya berkata, aku mau mati,
aku pasti mati. Ini sudah selesai. Selesai. Kalau ini masalah nggak selesai, ya nggak apa-apa, aku sudah mati. Nggak ada yang kupertahankan. Ku akhiri jalan hidupku untuk mengikut Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapkan rencanamu Tuhan. Ini bait kedua dari lagu, belum refrennya. Ku akhiri jalan hidupku untuk mengiring Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapkan rencanamu Tuhan. Sudah selesai. Kalau kita masih menyukai dosa tertentu yang kita sembunyikan, dan kita menyukai itu, kalau salah ya minta ampun, tapi tidak berniat meninggalkan itu, nggak mungkin kita bisa hidup suci. Kalau kita berharap masih ada kebahagiaan dari sesuatu, nggak mungkin kita bisa hidup benar, nggak mungkin. Saya baru-baru ini berkata kepada orang-orang dekat saya, kalau hati kita belum dipindahkan di kerajaan surga, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Berat dong Pak? Ya memang, ikut Tuhan Yesus itu berat. Harus sampai ini. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Kalau lihat orang Kristen yang masih bangga dengan kekayaannya atau mau tampil hebat dipuji, kita dari jauh cuma lihat kamu kamse dan norce, kamu kampungan dan norak, you are nothing, kamu bukan siapa-siapa. Kalau kita menjadi anak dari Bapa di surga yang mempunyai langit dan bumi dan segala kekayaan jagat raya ini, apa artinya dengan dunia ini? Anda punya gunung emas pun gak ada artinya. Nah, sekarang saudara berani gak mempercayai itu? Cari Tuhan itu konsultasikan dengan Tuhan. Daras. Kamu akan matsyah. Kamu akan menemukan. Apa yang ditemukan? Kehendaknya. Percakapkan itu. Waktu kita masih kanak-kanak, kita taunya senang-senang. Pokoknya mama ada untukku. Libur jalan-jalan. Kalau sudah selesai ulangan, Mam, kita kemana? Udah libur, Mam, kita kemana? Tapi ketika usia mulai 45 tahun, dia di samping papanya, mikirin utang perusahaan. Ikut menghadapi debt collector. Bisa berdua masuk penjara bareng. Nah, kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Masa kita mau cari senang terus? Kita mau pikul salib bersama Tuhan nggak? Kita kekanak-kanakan terus. Kita konsultasi dulu dengan Bapa. Apakah ada bagian dalam hidupku yang tidak berkenan di hadapan Bapa? Kalau belum dewasa, belum bisa menderita bersama Tuhan Yesus. Kita konsultasikan dengan Tuhan. Keadaan kita bukan untuk mencari kesenangan. Kalau orang mencari Tuhan, lagi ada masalah. Supaya dapat jalan keluar, dapat mujizat, dapat kesenangan. Tapi orang Kristen yang dewasa mengkonsultasikan keadaan hidupnya.
Itu supaya bisa ada di samping Tuhan, menderita bersama dengan dia. Kalau anak kecil nggak ada ketemu mami tahu nggak? Itu si Toto punya mainan bagus, mami bisa beliin nggak? Itu anak kecil. Kalau sudah dewasa tidak begitu. Jangan umur kita sudah 50, 60 masih Tuhan tolong. Kok jadi baby ajaib? Kita sudah mulai berkata seperti yang tadi saya katakan. Ku akhiri jalan hidupku. Sudah mulai begitu. Sudah Tuhan, aku tidak punya urusan apa-apa. Aku sekarang mau membalas kebaikan-Mu. Ku akhiri jalan hidupku demi iringnya. Demi iring Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenakan rencana-Mu Tuhan. Ada juga lagu yang nafasnya seperti ini. Tuhan perkenankan aku, udah, selalu ada di samping. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Kalau gereja hanya memperlakukan jemaat seperti anak-anak, seakan-akan berurusan dengan Tuhan karena kita bisa mendapat jalan keluar dari masalah. Itu tidak salah untuk orang Kristen baru, orang Kristen yang baru. Untuk Kristen yang lama masih diajari suasana seperti itu menyesatkan. Saya terpaksa harus mengatakan itu jahat, saudara. Tidak membawa orang kepada maksud keselamatan yang Tuhan adakan itu. Harus ada percakapan terus-menerus tiada henti kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang kadang-kadang seperti ngemberin kita, tidak peduli. Kita doa, Tuhan seakan-akan diam, seakan-akan Dia tidak ada. Kita terus berbicara, kita terus berdialog sampai kita akan menemukan Dia. Karena hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan. Dengan cara demikian, sesungguhnya seseorang mengikatkan diri dalam persahabatan dengan Tuhan.
Jadi tidak berdasarkan hukum. Persahabatan kita dengan Tuhan langsung dengan Dia secara pribadi. Nah, di sini kita harus bisa mengerti dibenarkan oleh iman. Yang minggu lalu saya jelaskan seakan-akan apa yang ditulis Paulus di Roma pasal 4 ayat 2 sampai 4, Galatia 2 ayat 16 bertentangan dengan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 24. Dibenarkan oleh iman seakan-akan tanpa tindakan, tanpa perbuatan apapun selamat. Maksudnya dibenarkan oleh iman adalah bukan berdasarkan perbuatan yang sesuai hukum atau menurut hukum. Iman yang dimaksud itu Abraham. Sedangkan Yakobus berkata, kita dibenarkan bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Maksudnya perbuatan di situ kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, orang Yahudi itu hidupnya dituntun oleh Taurat. Setiap langkahnya dituntun oleh Taurat. Makannya, pakaiannya, ya. Ini halal, ini haram. Ini boleh, itu enggak boleh. Jadi kalau saya ibaratkan itu begini, saudara. Dia harus belajar Taurat sekecil-kecilnya. Hidupnya dituntun oleh Taurat. Paulus mengatakan kamu tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat sesempurna apapun. Karena kamu bisa menerima kebenaran satu oleh salib yang memikul semua dosa. Begitu kamu meyakini salib ini, kamu ditebus. Setelah kamu ditebus tidak bisa tidak, kamu harus hidup menurut iman. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Begini. Di sini bukan hukum. Maka Abraham dibenarkan oleh iman, yaitu ketika mempersembahkan anaknya Ishak. Nanti dibaca. Mempersembahkan anaknya Ishak secara hukum salah. Abraham, domba yang disembelih bukan anakmu. Tuhan yang suruh gini. Bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam hukum, tetapi apa yang Tuhan ajarkan. Makanya orang harus mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nggak usah berzina. Melihat perempuan, wah cantik ya. Cara memandang salah saja sudah salah. Belum sampai tergerak syahwatnya. Cuman, cantik ya terus. Sudah bisa salah loh. Roh Kudus bicara, kamu nggak begitu cara pandangnya. Oh ya, salah ya. Ampuni aku, Tuhan. Nanti salah lagi bisa. Minta ampun. Tapi kalau sengaja, ampuni aku Tuhan. Ampuni. Nanti kalau salah minta ampun lagi aja. Itu kurang ajar. Jadi ketika saudara berkata, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ini berarti nggak boleh salah sedikit pun dalam hidupku. Kalau masih saudara menyimpan kesalahan dosa, nggak bisa. Serong berarti. Nah, orang bisa begitu gimana? Kalau sudah mengakhiri jalan hidup. Jangan harapkan dunia. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Nah, herannya, ajaibnya, hati kita tidak terikat terhadap sesuatu, tidak memutlakkan sesuatu. Tapi Tuhan menggirangkan kita dengan rumah, mobil, makan, jalan-jalan. Kita nikmati dan lebih enak dibanding sebelum kita mengenal Yesus. Dulu makan rendang enak, sekarang makan rendang lebih enak. Tapi kalau nggak makan rendang, nggak apa-apa. Kalau dulu harus rendang. Kalau nggak rendang, tidak boleh. Karena enak. Sekarang makan rendang, enak. Tapi tidak harus rendang. Nggak rendang, nggak apa-apa. Tapi rendang jadi enak. Kita bukan monyet yang hanya makan pisang dari dahan ke dahan. Kita manusia.
Dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi dengan berdialog dengan Tuhan untuk mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya, hubungan kita menjadi indah dengan Tuhan. Kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Ikuti terus saudaraku. Khotbah ini luar biasa. Bukan karena saya mau dipuji. Kalau saudara mendengar dan melakukan, saudara selamat. Apartemen. Apa ini? Mobil-mobilan. Saudara, orang mengikatkan diri dengan barang-barang dunia fana ini, satu kali ternyata fantasi. Fantasi. Tetapi kalau saudara ikatkan diri dengan Tuhan yang seakan-akan fantasi, begitu mati, ada. Kalau agama itu masih pakai hukum begini, dan boleh duniawi dan boleh terikat dengan dunia, rata-rata begitu. Agama Yahudi berlimpah susu dan madu, dia nikmati. Baru-baru ini kan lagi rame di viral bahwa negara Israel tidak lagi memberi visa. Kasihan sih, tortur kasihannya memang. Tapi jangan lupa, yang kasihan bukannya tortur, orang Palestina pun juga susah. Yang ini mungkin juga tidak disadari oleh banyak orang. Waktu orang-orang Kristen ke Israel, itu sebagian wilayahnya juga orang-orang Palestina yang hidupnya bergantung dari turis. Where you come from, sir? Kita bilang, I come from Indonesia. Indonesia, our friend. Yes, your friend. Terus kita beli tasnya. Kita nggak pengen beli tasnya, kita lihat kita beli tas. Padahal kita bagi duit yang saya pulangin, ambil. Kadang-kadang, help, brother. Dia nggak boleh masuk bis. Saya sebagai pendeta ambil gini. Siapa yang mau tas? Dia jagain di bawah. Orang pada beli karena yang nawarin pendeta pada beli. Wah, senang dia. Orang Palestina itu susah-susah hidupnya. Dan tidak semua mereka orang Muslim, orang Kristen juga. Tapi sebagian besar memang Muslim. Jadi kalau orang-orang Indonesia tidak boleh ke Israel, negara yang terbanyak pergi ke sana, pertama Italia. Masyarakat Kristen yang lebih banyak ke sana. Yang kedua, Kristen. Yang pergi ke Israel bukan hanya orang Kristen, orang Muslim pun juga pergi ke Al-Aqsa. Loh, ini benar. Bethlehem, itu semua wilayah-wilayahnya orang Palestina loh. Bukan wilayahnya orang Kristen, bukan wilayahnya orang Israel. Jadi kalau di-ban, orang Kristen tidak boleh ke Israel. Orang Israel mah udah kaya deh. Orang Palestina yang jerit. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Jadi kalau saudara belum sempat ke Israel, nggak apa-apa. Saudara lihat umat pilihan Allah secara darah dan daging orang Israel ini. Wah, dia tuh sombong-sombong, dia merasa dekat Elohim Yahweh, punya Taurat, apalagi zaman Yesus ya. Tapi duniawi, pikirannya kepada perkara dunia. Karena hanya hukum. Kalau kita bukan hukum, hati Tuhan. Makanya kita harus hidup berkenan. Tidak pakai hukum sebagai sarana atau medianya. Langsung ke Tuhan. Tapi Tuhan seperti nggak ada. Nyari. Daras. Konsultasikan terus. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah berkenan, Anda nggak terikat dunia. Ini juga ditambahkan. Tuhan tahu Anda butuh semua ini. Masa Tuhan suruh tidur di bawah kolong jembatan? Jadi kalau saudara bangun tidur pagi-pagi, mungkin ini hari terakhirku. Sudah aku akhiri jalan hidupku. Aku cuma mau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita kerja keras karena kita harus mengawal gereja Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Harus punya duit banyak dong. Maka kerja keras. Waktu kita mau tidur, beres dulu. Aku bikin salah apa hari ini? Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku mau hidup suci Tuhan. Siapa tahu begitu besok bangun, ternyata tidak dicideng lagi. Begitu bangun,
Rasul Paulus, bangun. Ketemu Rasul Paulus. Loh, siapa tahu. Jangan melek, ketemu Yudas. Ini hari terakhir. Kalau mau naik pesawat terbang, berpikirlah, ini penerbanganku yang terakhir mungkin. Loh, kok saudara ketawa? Jadi waktu diang gini, ya mungkin terakhir, aku udah siap terakhir maybe. Mungkin terakhir. Jadi udah siap. Apapun yang terjadi. Bukan jadi konyol. Berpikirlah realistis, karena memang bisa yang terakhir itu. Bisa ya. Kalau enggak Pak, akhirnya mendarat, ya seneng dong bisa mendarat ke Guangzhou. Betul nggak? Iya, makan enak. Kalau nggak mendarat, langsung ke surga mendaratnya. Sudah ngerti nggak maksudnya? Ini bener nggak yang saya ngomong? Bener. Saudara aja nggak pengen mati dan takut karena hidupmu belum beres. Tapi Pak, saya belum beres. Sekarang minta ampun. Terus dibereskan, diampuni. Terus belajar tidak melakukan lagi. Tapi masalah, ya minta ampun lagi. Proses. Tapi jangan niat mau berbuat dosa. Tuhan ampuni, aku sudah berzina, ampuni. Tapi nanti boleh lagi ya, sekali lagi aja. Itu malaikat gak boleh ngomong, gua gampar loh. Tuhan, kali ini saja ya saya korupsi, swear lagi butuh. Ampuni, besok aku gak korupsi. Besok lagi Tuhan, hari ini lebih butuh dari kemarin. Ampuni aku, besok gak lagi. Besok lagi Tuhan, ini butuh. Lah sangat lebih butuh. Kalau naik pesawat, ini penerbanganku yang terakhir mungkin. Mikir gitu jadi duk. Kalau dulu nih jujur ya, saya duduk bawa apa nih? Angus loh. Padahal kan pramugari masak itu kan dipanasin dari bau. Saya udah gini, aduh apa ya? Ada apa ya? Waduh. Terus kalau kita ketiduran ada bunyi Loh, di mana saya? Ini pesawat masih hidup nggak? Oh masih ya. Syukur ya. Karena di waktu setengah tidur suaranya hilang, jadi kayak berhenti itu pesawat. Waduh, takut juga loh. Biar pendeta juga takut. Cuman saya nggak mau ngomong sama jemaat, malu dong. Kita harus kelihatan rohani, suci, siap ke surga. Padahal kagak. Tapi sekarang sudah bertobat begini, masa masih takut? Ya saudara bisa ukur lah. Udah ngajarin orang begini. Jadi kalau naik pesawat, duduk. Udah tenang aja. Duduk. Tetangga bilang, Pak, sembahyang. Bawa aku ke sana. Ya. Tetangga sebelah bilang, Bapak mau kemana? Saya sih udah tahu mau pulang kemana. Yang aku tahu pasti kemana beta pulang. You nggak tahu kan? Nggak tahu Pak. Kasih tahu nggak ya? Sian deh. Saudara saja benar. Jadi hari ini kalau ada dosa, minta ampun. Dengan hubungan yang bersih, ikatan kita dengan dunia makin terputus dengan dia. Ini firman luar biasa, mengubah hidup saya. Di antaranya tadi itu loh. Saya tanya, Tuhan kenapa kau masih salah melulu ya? Aku mau hidup benar. Karena kau masih belum mengakhiri jalan hidupmu. Harus mengakhiri. Itu pun masih belum stabil loh. Tapi dengan adanya pengertian aku mengakhiri jalan hidupku. Kita membuat salah juga takut, saudara. Kalau punya masalah, jadi kecil. Ya sudah, apapun yang terjadi nanti gimana deh. Memang makin mengerti Alkitab, kita jadi berpikir, lah kok saya jadi aneh ya? Kok jadi keselamatan mahal bener ya? Mungkin saudara juga jadi bingung. Kok waktu kita di gereja sana keselamatan gampang loh Pak? Bapak ini mempersulit deh. Bisa gak sih Bapak bikin lebih sulit lagi dari ini? Saya bukan mempersulit bro. Saya kasih harga yang sesungguhnya. Harga yang benar. Ya harga yang benar tekan mahal. Kasih yang murah. Nggak bisa. Itu barang palsu. Kalau barang asli mahal. Dan kalau barang asli, oh itu bukan seperti yang di Mangga 2. Yang kalau nawarin barang, Ci ayo Ci,
bagus sih, coba cocok deh, coba sini. Udah tawar menawar gitu. Kita model Plaza Indonesia loh, yang penjaganya begini. Kalau masuk dia hanya begini, paling ditemenin gitu. Ada yang edisi baru, warnanya lebih soft ada Bu. Oh, udah dia pergi juga, makasih. Beda kalau Pak Mangga 2, masuk. Ya udah masuk nggak beli. Lu tempatnya nih mahal loh. Kalau di sini nggak, yuk masuk, yuk pergi, silakan. Nggak dicari lagi. Kalau bilang, Pak boleh kurang nggak? Gua hajar loh. Pakai firman maksudnya dihajarnya. Nggak ada jalan mudah ke surga. Tapi kalau sudah membiasakan diri, jadi ringan juga. Yang tadi saya ngomong, tidak terikat dunia. Tapi enak juga. Naik pesawat mungkin penerbangan terakhir, ya udah. Tapi kalau mendarat, lebih senang lagi. Loh, kok diajari senang nggak mau? Kalau nggak ada duit, nggak makan, ya udah nasi sama ikan asin dibakar. Minyak pun nggak punya. Tapi jangan ketawa dulu. Dibakar ini dan gini. Sama nasi putih. Terus dicampur. Enak. Daripada seorang lauk banyak sekali. Manyun gini. Loh ini serius nih. Makan rendang. Tidak harus rendang. Ada rendang boleh, nggak ada rendang nggak apa-apa. Kalau dulu ada rendang abang disayang, ada rendang abang ditendang. Sekarang nggak apa-apa, ada rendang. Oh malah enak. Ini serius Pak. Punya rumah. Nggak punya rumah nggak apa-apa. Punya boleh, nggak punya ya nggak apa-apa. Kita akan pulang ke surga. Itu membahagiakan kita. Yang belum punya jodoh, terus nyari-nyari, kelepak. Kayak mau cair jatuh ke darat loh. Dapat boleh, nggak dapat ya udah gitu. Pokoknya jalan saja, kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara. Jadi happy. Lihat istri, aduh kok nggak kayak dulu lagi ya. Dulu slim and beautiful. Sekarang kayak Doraemon. Enggak apa-apa. Mine the best of my love. Cintaku. Gitu. Happy. Duh, bapak-bapak nggak ada yang amin. Ibu-ibu doang aminnya. Aminnya ibu-ibu itu artinya terimalah diriku. Pak, istri begini ini korban kita Pak. Dia melahirkan 1, 2, 3, 4, 5 anak. Dia masak tiap hari. Kalau makan gak habis dia ngabisin. Kan kadang-kadang ada ibu yang kalau pesan banyak-banyak, wah daripada gua rugi, mendingan sakit perut yuk makan terus. Tapi ibu-ibu di sini saya kira tidak. Yang di sini enggak. Kan di sini nggak ada orang. Ini yang di Kelapa Gading, yang di Kebun Jeruk, yang kumpul hari ini di sini. Oke, begini saudaraku ya. Ayo kita hidup benar. Amin. Kita happy kok. Masalah ada yang nggak bisa diselesaikan, kembalikan ke Tuhan. Lalu berkata, Tuhan aku nggak ngerti mau buat apa, aku berserah. Merdeka. Hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Saudara tahu saya ngomong begini, semua orang tuh ngejar saya loh. Jangankan saudara, pendeta-pendeta juga ngelihat saya. Ini kenapa si Eras ini lain sendiri? Saya jadi public enemy tahu. Dia bilang perpuluhan nggak perlu. Saya nggak bilang nggak perlu. Kalau kita berhutang kepada Tuhan, ya saudara, apa sih artinya perpuluhan? Saya punya teman, saudara, ini serius. Saya sering menopang hidup dia di luar kota. Dia orang Tionghoa. Istrinya pintar masak. Saya ke rumahnya nih, lihat lukisan dia, bagus lukisanmu nih. Dia bilang, bungkus ya, bawa ke Jakarta. Enggak, aku lihat bagus. Saya pegang pajangannya, apa ini bagus? Bungkus, bawa ke Jakarta. Bungkus aja loh. Dia pengen mengembalas kebaikan saya loh. Akhirnya saya makan, enak banget. Bungkus, dibungkus beneran. Iya saya makan, saya tenteng begini nih sayur. Dia mau balas kebaikan apa yang saya lakukan untuk dia. Nah kalau Tuhan kita berutang nyawa, kita yang sodor-sodorkan diri, Tuhan aku buat apa lagi? Saya kok ngomong perpuluhan loh. Segenap hidup kita milik Tuhan.
Kita akan tahu dengan sendirinya. Jangan saudara memberi perpuluhan dengan hati kanan takut nggak diberkati, takut dikutuk, takut belalang pelahap. Nggak usah begitu. Sikap hati yang benar. Lukas 16 ayat 9, kita mulai. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, Ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. bersahabatnya dengan Tuhan menggunakan mamon. Ini kayak fantasi, ini yang real. Tapi satu hari kalau mati ternyata ini fantasi, ini yang real. Ayo kita jalan hidup kita dengan jalan yang baru, saudara. Saudara, ke Rehoboth ini sudah tepat sekali, saudara. Tepat sekali. Mumpung belum mati, untung belum mati. Sudah dipersiapkan. Saya pengen kasih tahu ya, tolong catat ya, gereja itu tempat pemakaman. Ini pemakaman. Makamkan, kuburkan manusia lamamu, duniawimu, nafsu jahatmu. Dikubur di sini. Harus berubah. Terus baca. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon yang tidak jujur artinya mamon yang tidak dapat dipercayai atau menipu. Kapan itu nanti taunya? Waktu mati. Nipu. Lenyap semua. Waduh. Makanya bunyi ambulan itu begini. Ngibul, 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 ngibul tuh. Ngibul, 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 ngibul. Yang kaya naik pesawat. Shh. Yang miskin. Susah, susah, susah. Kereta api. Susah, susah, susah. Duit-duit. Susah, susah, susah. Duit-duit. Susah, susah, susah. Duit-duit. Susah, susah, susah. Duit-duit. Susah, susah, susah. Langsung. Blok. Ngibul, ngibul, ngibul. Tragis banget hidup ini. Jangan sombong. Saudara, persiapan aja untuk kematian dah. Ya, kematian persiapan. Saudara ajak orang, ajak tetangga, saudara, keluarga. Ayo kita ke gereja, yuk sana ke pemakaman. Tanah Kusir, enggak, Arta Gading. Hemat, Arta Gading ada pemakaman, ada. Ada. Lantai 3 sama 5. Oh, bukan, itu tempat mainan anak-anak yang bagus-bagus itu. Di atasnya pemakamannya. Anak-anak jadi dimakamkan dulu, belum bisa dia. Kita udah tua dimakamkan. Ah, itu di sini pemakamannya. Tapi kalau saudara di sini sudah mendengar khotbah begini luar biasa, masih tidak mati, memang kamu dasarnya bebal. Kamu tidak bakat masuk surga. Jangan sombong. Nanti keburu tulang-tulangmu, saraf-sarafmu itu jahat, nggak bisa dirubah, nggak bisa masuk surga lagi. Udah rusak. Mumpung masih bisa diubah. Ya, ibu-ibu jangan senggol bapaknya. Loh, dengerin tuh. Loh, ikat persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon. Oke, baca terus. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Iya, jadi kalau soal duit, ini soal harta sudah tidak benar, yuk ke gereja juga percuma. Percuma, tapi syukur ya kalau masih mau dengar supaya disetrika, dibetulin. Kalau soal harta ini sudah nggak benar nih, terikat dunia, yuk percuma, sebenarnya sudah percuma. Ke gereja itu percuma. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, soal harta kamu nggak benar, terus siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang harta yang sungguhnya itu alitenon. Alitenon itu kebenaran. Alitenon, kebenaran. Nih, kamu nggak ngerti kebenaran. Kita nggak bisa ngerti kebenaran kalau otak kita duit. Saya kalau mata duitan ini, saya khotbah saya nggak berkembang. Saya nggak jadi nekat seperti hari ini, saudara. Amoso, ini bukan meninggikan diri. Saya nggak bisa nekat seperti hari ini. Saudara, tiap minggu dengar khotbah saya pasti ada sesuatu yang baru terus. Bapak ibu yang bertumbuh terus kan akhirnya jadi edik, freak dengan kebenaran. Cuma datang ya, nanti minggu, nanti Selasa, wah seminar. Mungkin orang juga bingung.
Cik, lo datang terus tiap minggu ke gereja itu maksudnya di sana dapat berapa sih? Sekali datang dapat berapa? Nggak dapat duit, dapatnya kebenaran yang lebih dari uang. Amin. Ayat berikutnya 12, ini paling bagus nih. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain itu ini bro. Harta orang lain terus. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Harta kita sendiri itu nanti di langit baru, bumi baru, di LB3. Hari ini semua yang kita miliki harta orang lain. Usahakan cari nafkah untuk keluargamu dengan baik. Dukung pekerjaan Tuhan. Harta kita sesungguhnya di sini. Kita mau ngajak ke surga kok, ini bener. Pak, kalau uang kita pas-pasan nih Pak, misalnya gaji kita 3,5 juta, anak kita mau sekolah, kita nggak kasih per bulan gimana? Kalau kamu kasih per bulan saya omelin loh. Awas kamu. Maksud Pak Eras? Ya bayar uang sekolah anak dong. Per bulan Pak. Ya nanti. Loh maksudnya? Anakmu pun pekerjaan Tuhan. Tuh coba, ada nggak pendeta ngomong gitu? Nggak ada. Pak gajinya 10 juta, Pak 15 juta nih Pak. Tapi anak saya mau sekolah, jadi saya belum bisa bantu gereja apa-apa. Nggak perlu, kau bantu saya marah ya. Loh, kok dibantu gereja kok malah marah pendeta? Anakmu disekolahkan dulu. Itu pun pekerjaan Tuhan. Nah ini udah paling benar saudaraku. Amin.